Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan, ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan. Sobat Sehat, hari ini spesial banget karena kita memperingati Hari Jantung Sedunia. Nah, berbicara soal jantung itu bukan cuma soal olahraga saja loh Sobat Sehat, tapi juga soal apa yang kita makan setiap harinya. Dan belakangan ini Bapak Menteri Kesehatan juga rajin banget mengajak masyarakat untuk membiasakan sarapan sehat. Kenapa sih gitu kan? Karena ternyata sarapan yang benar itu bisa membantu banget mencegah penyakit jantung. Jadi nggak sekedar bikin kita semangat kerja dan sekolah, tapi juga investasi kesehatan jangka panjang. Nah, sore ini saya nggak sendirian. Sudah hadir spesialis jantung dan pembuluh darah yang akan menemani saya membahas sarapan sehat cegah penyakit jantung. Sudah ada Dr. Mahyan Jibril Alfarabi. Selamat sore, Dr. Jibril. Halo, selamat sore Mbak Yuri. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Sehat? Alhamdulillah harus sehat dong. Kan sekarang Hari Jantung Dunia ya sekarang ya. Betul, harus sehat Sobat Sehat dan semoga Sobat Sehat di rumah juga dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Dan kalaupun lagi ada yang gak enak badan, semoga lekas membaik. Nah hari ini dokter kita membahas topik yang seru, hubungan antara sarapan dan juga kesehatan jantung yang mungkin orang-orang banyak yang kayaknya tidak mengetahui hubungannya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, jadi Sobat Sehat nanti sepanjang talk show boleh banget kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau SMS WA langsung di nomor 08213636 2018. Nah, banyak orang dokter yang mungkin menganggap sarapan itu hanya soal ngisi perut supaya kuat beraktivitas kayak gitu. Padahal ini berkaitan juga ternyata dengan kesehatan jantung kita. Nah, mungkin karena kita sebagai orang awam tidak mengetahui itu secara apa ya langsung gitu dokter mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih hubungan antara sarapan sehat nih dengan kesehatan jantung? Ya, ini jadi memang topik yang cukup menarik ya ini ya masalah sarapan sehat ini ya. Karena yang pertama memang zaman dulu ini kan perdebatannya kan cukup panjang ya. Apakah memang sarapan ini dibutuhkan atau tidak gitu. Apakah memang dia hasilnya positif atau enggak. Memang yang baru dipublish ini ya di Nutrition Research Journalnya 2025 bulan September ini ya bulan ini ya. Jadi memang dia menunjukkan bahwa ternyata sarapan ini ada beberapa efek-efek konsekuensi kesehatan yang bisa terjadi gitu ya. Orang-orang yang dia mengumpulkan penelitian-penelitian 60 meta-analisis dari seluruh dunia dan dia menjelaskan bahwa ternyata memang kalau orang ini sarapannya itu tidak sarapan sama sekali, gitu ya, tidak sarapan sama sekali, itu justru malah kurang bagus untuk metabolisme. Dan sarapan yang ternyata berlebihan, yang makanannya mungkin over processed atau terlalu banyak kalorinya itu juga sama-sama tidak baik. Jadi memang ternyata di sini ketahuan bahwa yang namanya sarapan, komposisi sarapan itu akan sangat mempengaruhi terhadap berbagai macam hormon-hormon kita yang mempengaruhi dalam metabolisme maupun apa namanya perkembangan risiko-risiko penyakit kardiovaskular seperti itu. Oke, ternyata demikian Sobat Sehat dan itu sudah ada penelitiannya ya, dokter ya. Betul. Oke, jadi penting banget sarapan untuk kesehatan kita, tidak hanya untuk menunjang aktivitas, tapi untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan termasuk jantung. Nah, jadi artinya sarapan ini bisa menjadi investasi kesehatan jantung sejak dini ya, Dok. Kita bisa katakan demikian ya. Nah, mungkin boleh disampaikan, Dok, tadi disampaikan, dijelaskan bahwasanya ternyata sarapan itu juga harus ada aturannya gitu. Kalau berlebihan juga nggak baik. Nah, mungkin ciri-ciri sarapan yang sehat menurut ilmu kedokteran khususnya untuk mencegah penyakit jantung tuh seperti apa sih, dokter? Nah, tentunya gini ya, ini juga salah satu hal yang kita juga harus paham ya. Kita jangan sampai kita mempromosikan sarapan, ya ternyata sarapannya terlalu over gitu ya. Jadi sebenarnya kan prinsip menjaga kesehatan jantung ini kan mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Yang artinya kalori kita itu cukup gitu ya, tidak berlebihan atau tidak menambahkan hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting lah itu. Yang tentunya pertama salah satu yang paling apa namanya paling bagus untuk memberikan rasa kenyang apa namanya untuk jangka agak panjang itu adalah protein.
Nah, salah satunya adalah protein pada telur rebus atau di kacang-kacangan juga ada atau yogurt itu juga bisa. Protein ketika kita berikan untuk sarapan itu rasa istilahnya full atau kenyangnya itu akan lebih lama. Itu yang paling penting salah satunya. Lalu tambahan-tambahan yang lain seperti tentunya ya yang mengandung serat cukup banyak, bisa buah-buahan, bisa oatmeal, terus ditambahkan lagi juga dengan makanan-makanan yang rendah lemak jenuh. Nah, ini juga yang penting nih, rendah lemak jenuh dan gulanya tidak berlebihan. Kenapa ya? Karena kalau misalnya sarapan itu terlalu banyak gulanya atau terlalu banyak karbohidrat, ya biasanya yang terjadi adalah setelah sarapan terus nanti agak siang dikit udah langsung ngantuk. Kenapa? Karena waktu sarapan dia gulanya tiba-tiba naik terus habis itu turun. Beda dengan orang yang tadi makannya protein, terus habis itu serat, dia sudah berhasil makan, mungkin dia siang enggak yang langsung lapar banget gitu dan makannya banyak gitu atau ketika malam pun juga dia akan lebih tidak terlalu apa ya kelaparan sehingga kadang-kadang yang sering terjadi itu adalah orang sarapan pagi itu sudah terlalu banyak karbo, terlalu banyak gula, akhirnya siang dan malam lapar terus, nah, lapar terus akhirnya justru makannya tambah lebih banyak lagi dan itulah yang justru yang berbahaya mengakibatkan lifestyle-nya ini kurang terkontrol dengan baik, makanan yang berisiko tadi juga apa dikonsumsi lebih banyak ya sehingga ya akhirnya lebih faktor risiko untuk terjadi penyakit jantung akan lebih banyak gitu. Oke. Jadi ada ketentuan-ketentuannya ya Sobat Sehat ya, untuk sarapan Betul, juga nggak boleh berlebihan itu tadi. Nanti karena, bisa mempengaruhi pola makan kita setelahnya ya Dok ya, kalau betul, sarapan betul, kita betul. salah. Mm-mm. Oh, seperti itu Sobat Sehat. Tapi juga nggak boleh nggak sarapan juga kan Dok ya? Betul, betul, betul. Ah, jadi, nah itu yang lagi diteliti nih sekarang nih kan lagi dibandingkan apakah lebih baik tidak sarapan sama sekali atau sarapan tapi terkontrol. Nah, ini memang dari peneliti ini masih masih ada perdebatan memang. Tapi eh, dari yang jurnal yang tadi saya bilang itu tadi sekarang mengarahnya ke sarapan tapi eh, istilahnya apa ya dosisnya bukan dosisnya ya isinya itu terkontrol dengan baik. Nah, itu akan lebih lebih efektif karena kenapa? Ya itu tadi dia akan dengan sarapan yang bagus, makan siang dan makan malamnya kan juga akan lebih terkontrol dengan baik gitu. Oke, oke. Demikian ya Sobat Sehat ya. Jadi sudah cukup jelas lah saya rasa makanan-makanan sarapan seperti apa sih yang sebaiknya kita konsumsi di pagi hari. Nah, Betul, tapi banyak masyarakat faktanya ya dok ya kalau kita betul. lihat di lapangan gitu. Orang-orang Hmm. tuh suka banget ketika sarapan memilih untuk makan makanan yang menurut mereka nyaman untuk dikonsumsi pada pagi hari itu. Nggak terlalu berat kayak misalkan gorengan gitu. Atau mungkin yang rasanya langsung nendang kayak nasi uduk atau makanan tinggi lemak lainnya. Nah, bagaimana pandangan dokter tentang kebiasaan ini dan apa sih resiko jangka panjangnya untuk jantung? Nah, ya ini ya. Jadi memang seperti yang kita sampaikan ya, memang yang pertama tentunya kan dari riset nih sudah jelaskan nih prinsip-prinsip sarapan pagi yang bagus itu tadi ya protein yang cukup, serat yang cukup gitu ya, tidak berlebihan dalam kadar gula atau karbohidratnya dan lemaknya kalau bisa jangan sampai lemak jenuh. Nah, gorengan itu sudah masuk lemak jenuh, berarti sebenarnya sudah tidak masuk dalam saran satu. Terus dua, nasi uduk dan sebagainya ya kalau sekali oke lah ya, tapi kalau terus-menerus tiap hari ya ya resiko karena secara jumlah kalori aja nasi uduk ini pasti kalorinya cukup ini ya cukup besar ya. Dan itu Betul. ketika dia sudah dimakan pagi, biasanya nanti siang sama malamnya pasti dia akan lapar dan akhirnya dia makannya akan jauh lebih banyak seperti itu. Justru malah efek dominonya itu di setelahnya gitu. Nah, ketika efek domino itu terjadi, otomatis terjadi yang namanya istilahnya surplus kalori. Itu yang dikhawatirkan kan sebenarnya kan surplus kalori ya. Orang ketika makan terus kalorinya itu berlebihan dibandingkan kebutuhan dan aktivitasnya, maka itulah yang nanti akan disimpan di tubuh kita menjadi cadangan energi yang lama-lama menjadi lemak. Nah, lemak ini kalau terlalu lama numpuk-numpuk terus, orang lama-lama jadi obesitas. Obesitas jadi penyakit metabolik, bisa jadi diabetes juga, terus hipertensi juga, dan terakhir ketika sudah berat, lama-lama itu bisa menyumbat pembuluh darah dari jantung koroner seperti itu. Makanya sebenarnya cara Pak Menkes mensosialisasikan dengan cara wah cukup 2 telur itu sebenarnya juga cukup memudahkan kita gitu karena kan kita kalau dikasih instruksi yang terlalu ribet ini kadang-kadang sulit. Nah, tapi telur ini kan salah satu yang sederhana sebenarnya. Proteinnya oke dan dengan jumlah 2 itu sudah cukup lah. Memang kalau kebanyakan juga tidak baik gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan 2 ini secara kandungan protein sebenarnya sudah sangat cukup. Bolehlah kalau misalnya mau ditambahkan seperti sayur-sayuran atau mungkin apa namanya oatmeal
Itu juga bisa menjadi tambahan alternatif seperti itu. Oke. Nah, yang menarik tadi oatmeal sih, Dok. Saya jadi teringat salah satu mungkin ada beberapa iklan yang mengklaim bahwasanya oat itu bagus untuk kesehatan jantung. Nah, apakah demikian adanya, Dokter? Ya, jadi sebenarnya kan oat ini kan kelebihannya kan ini ya. Yang pertama tentunya dia salah satu yang ketika kita makan itu kita makan dengan volume yang nggak terlalu banyak itu kita bisa merasa kenyang. Itu ya Hmm. satu. Kadang-kadang kan kita makan itu kan tujuannya dua ya sebenarnya. Kalau untuk kebutuhan kita adalah memenuhi kalori. Nah, tapi kan kita kan kadang-kadang kan bukan hanya kita nggak tahu kita makan sebenarnya cukup nggak kalorinya untuk kita. Nah, kadang-kadang kita nggak sempat ngitung kan. Nah, yang kita tahu adalah makan itu untuk memuaskan supaya nggak lapar. Nah, itu kan poin yang paling penting lah. Kita makan biasanya kita makan supaya habis itu kita nggak merasa lapar. Gitu. Nah, si oat ini dengan bentuknya yang fibrous yang memang dia ini juga apa namanya istilahnya punya ini ya, punya satisfaction index yang cukup, dia makan oats sedikit biasanya akan kenyangnya lebih lama. Nah, ketika kenyangnya kita lebih lama, terus kita nggak lapar lagi siangnya nanti, maka makan siang atau mungkin makan malamnya nggak terlalu banyak. Nah, atau mungkin bisa bisa kita kontrol lah kalorinya. Dan ketika kita bisa mengontrol dengan rasa kepuasan atau tidak laparnya itu cukup, maka biasanya kita akan otomatis berhasil antara kalorinya seimbang atau bahkan defisit kalori seperti itu. Oh, oke. Itu penjelasan dari Ut ya, Sobat Sehat ya, yang mungkin juga penasaran kayak saya ya, karena kayak lihat iklan-iklan gitu. Oke, ini bagus untuk kesehatan jantung, tapi tadi kita sudah mendapatkan sudut pandang medisnya seperti apa. Nah, Betul. kemudian selain kita harus memenuhi sarapan, tapi kan nggak semua orang mungkin memiliki kebiasaan sarapan yang baik ya, Dok ya. Ada yang orang yang nggak terbiasa makan pagi gitu karena merasa nanti kalau makan pagi jatuhnya nanti malah ngantuk. Ada juga orang yang melewatkan sarapan karena alasan diet atau terburu-buru banyak. Nah, menurut dokter bagaimana nih dampaknya jika sering melewatkan sarapan? Nah, ya ini yang seperti yang ini ya yang kita apa namanya kita diskusikan ya. Memang untuk kalau yang sarapan yang dibatasi itu sudah banyak literaturnya. Tapi apakah melewati sarapan atau mungkin skip breakfast ini sesuatu yang baik atau tidak? Nah, ini adalah salah satu topik yang memang masih menjadi diskusi yang cukup menarik di kalangan ahli-ahli nutrisinis maupun dokter gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di Nutrition Research yang September 2025, dia nyoba nih ngumpulin nih beberapa penelitian mana yang dia apa namanya sarapan dengan cukup, mana yang ternyata sarapannya nggak cukup. Ternyata memang kalau misalnya dia apa namanya targetnya seperti tadi ya mau mengkontrol supaya kita siang atau malam tidak terlalu lapar, terus habis itu membuat supaya hormonnya ini siklusnya nggak berantakan. Memang ternyata sarannya sarapan tapi dengan jumlah yang terkontrol. Kalau orangnya justru malah kalau misalnya orangnya tidak sarapan sama sekali, ternyata hubungannya dia dengan perubahan metabolismenya dan perubahan dari yang pertama adalah tentunya karena tubuhnya ini sudah kosong ya perutnya ya sejak tidur ya maka mikrobiota di dalam ususnya ini kan pasti akan berubah gitu. Terus yang kedua bisa jadi akhirnya ketika mikrobiotanya berubah dia akhirnya muncul enzim-enzim sitokin proinflamasi sehingga akhirnya membuat perubahan-perubahan hormon gitu. Nah tapi ya itu tapi sekarang memang masih masih menjadi perdebatan ya apakah eh, efeknya ini konsisten ke semua orang gitu ya. Karena kan kayak gini kan penelitian-penelitian yang besar-besar seperti ini rata-rata kan sampelnya adalah populasi Eropa atau populasi Amerika gitu ya. Populasi Asia kan nggak terlalu banyak nih penelitian yang apa namanya mengeksplor antara dampak skip sarapan terhadap dampak kardiovaskularnya gitu ya. Tapi satu hal yang bisa kita simpulkan adalah kalau orang itu tidak sarapan tetapi ternyata nanti siangnya atau malamnya itu makannya banyak, nah ya justru malah berarti dia eh, apa ya justru dengan skip sarapan dia malah rugi gitu ya karena Hmm. dia apa akhirnya malah numpuk di belakang gitu ya kan kuncinya kan sebenarnya kan kita bisa menghitung kalori kita butuh berapa habis berapa orang beberapa yang skip sarapan tapi ternyata siang atau bahkan malamnya tuh makannya besar terus nah itu malah lebih tidak baik lebih baik orang yang sarapan meskipun sarapannya cuma dikit mungkin cuma telur aja gitu atau mungkin sama serat tapi dia makannya karena dia nggak lapar akhirnya siang sama malamnya dia bisa mengontrol supaya makannya tidak berlebihan gitu. Oke, jadi juga sebenarnya bagus untuk diet ya dokter ya, Betul biar lah, kan lebih kan diet teratur. kan betul. Diet itu bukan berarti tidak makan sama sekali loh ya. Diet Hmm. itu sebenarnya adalah kita mengatur pola makan kita. Itu yang penting gitu kan ya.
Makanya banyak saran-saran diet kalau zaman dulu kan ya udah kalau diet ya berarti kita puasa terus gitu ya. Ternyata tapi puasa malamnya makannya langsung 3 piring, ya kan percuma. Padahal sebenarnya filosofi diet itu kan kita bisa ini ya istilahnya aware kita itu makannya itu seberapa, kalorinya berapa, apakah ini sudah sesuai dengan kalori yang kita bakar tiap hari. Kalau misalnya berlebihan maka kita harus tahu kapan menghentikannya gitu. Dan untuk menghentikannya kan nggak gampang. Kalau orang yang terbiasa makan banyak tiba-tiba makannya porsinya dikurangi kan anu akan kepalanya pusing ya, akan ada terasa lapar dan sebagainya gitu ya. Tapi beda dengan orang yang sudah diatur. Oh mungkin makanya dikasih dikit-dikit tapi sering sehingga dia nggak sampai apa terjadi kelaparan yang berlebihan sehingga dia bisa mengkontrol supaya dalam kesehariannya ini makanannya kalorinya tidak over gitu. Oke. Jadi bagi sobat sehat yang mungkin sedang berdiet ya, mungkin sarapan Betul. bisa jadi salah satu cara untuk sobat sehat kontrol makan siang dan malamnya. Jadi nanti nggak banyak gitu, yang nantinya akan menyebabkan mungkin kenaikan berat badan atau malah kenaikan lemak dan sebagainya karena kita makannya terlalu banyak, terlalu excited di sore dan malam hari pakai makan-makan yang sobat sehat pengenin banget gitu. Nah. Kalau berbicara soal sarapan dan penyakit jantung ini, mungkin bagi beberapa orang itu baru sadar pentingnya pola makan yang baik atau sarapan yang baik itu setelah terkena penyakit jantung gitu, dokter. Nah, mungkin bisa disampaikan gimana nih cara sarapan sehat itu bisa menjadi langkah pencegahan mungkin primer ya agar masyarakat itu tidak sampai mengalami penyakit jantung, dokter. Iya, jadi tentunya kan ini eh yang pertama kan yang namanya kembali lah penyakit jantung itu adalah penyakit metabolik awalnya ya biasanya ya. Entah itu diabetes, entah itu kolesterol yang tinggi atau konsumsi garam yang berlebihan. Nah, konsumsi garam berlebihan, terus diabetes, terus lemak yang banyak, itu kan salah satu pintu masuknya adalah dari makanan. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita mengontrol apa yang kita makan, sehingga penyakit-penyakit metabolik dan penyakit jantung ini tidak bisa, istilahnya bisa kita cegah dengan baik lah gitu ya. Nah, karena konsepnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menghitung kalori kita supaya tidak berlebihan dan bagaimana kita mencari jenis makanan yang membuat kita juga puas gitu ya. Artinya tidak kelaparan gitu ya kan. Meskipun orang diet, tapi kalau misalnya makannya nggak tepat, ya akhirnya gampang kelaparan gitu. Kalau kelaparan kan dia tersiksa gitu ya. Akhirnya nggak Makanya banyak orang-orang yang diet itu yang nggak betah gitu ya. Karena 1 atau 2 hari terus langsung dia nggak makan sama sekali, ya ternyata dia pusing nggak betah akhirnya nggak konsisten padahal diet itu yang penting adalah konsisten makanya kita penting menemukan formula yang tepat untuk mencapai goal kita tadi supaya kalori kita cukup dan supaya kita tetap merasa puas gitu ya coba aja nanti deh kalau dicoba pelan-pelan ya mungkin yang biasa pagi-pagi makannya nasi terus langsung minumnya banyak gulanya banyak lagi itu pasti biasanya siang itu nanti dia akan ngantuk kenapa karena dia langsung glucose rush ya spike naik dia mungkin awalnya tenaganya kayaknya penuh gitu ya buat larian semangat tapi habis itu gulanya turun dia langsung ngantuk beda dengan orang yang dengan protein atau serat yang cukup gitu ya kayak 2 butir telur ya mungkin ditambah dengan sayur-sayuran atau smoothies atau apa biasanya dia nanti ya memang nggak sehiper orang-orang dengan gula atau dengan ini ya tapi ketika siang dia nanti biasanya lebih nggak ngantuk ternyata karena dia tidak yang membuat glukos rush tadi gitu dan dalam jangka panjangnya siang sama malamnya biasanya makanannya akan lebih tidak apa ya tidak terlalu kelaparan sehingga makanannya lebih bisa terkendali gitu. Oke, itu sobat sehat ya. Jadi, gimana caranya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Jibril ya. Nah, kemudian dokter ini ada pertanyaan dari sobat sehat dari Kak Agustini underscore Elizabeth. Nah, selamat sore dokter berkaitan dengan hormon. Apakah masalah jika ibu hamil tuh makan lebih dari 3 kali dan lebih sering makan dengan daging? Apakah berbahaya dok? Mungkin nanti bisa dispesifikasikan lagi ke dampaknya ke kesehatan jantung juga ya dokter ya. Betul betul betul. Jadi memang kan kalau ibu hamil ini juga agak lebih ini ya berbeda ya memang hormonalnya, secara hormonalnya. Biasanya nanti dia di trimester pertama dia justru malah ini apa sulit makannya biasanya ya mual-mual, muntah-muntah gitu ya. Karena kan dia terjadi namanya progesteron spike lah. Progesteron spike itu akan membuat ya nggak semua ibu hamil, tapi biasanya yang pertama itu justru dia akhirnya gampang mual-mual, makanan sulit masuk, bahkan kena bau tertentu aja udah langsung
mual-mual. Ya memang itu yang terjadi. Tapi biasanya kalau sudah mulai masuk trimester 2 dan 3 karena progesteronnya sudah mulai stabil, orang yang sudah terbiasa, akhirnya dan biasanya ibu-ibu itu biasanya 3 bulan pertama itu tambah kurus atau mungkin beratnya nggak naik. Tapi nanti kalau sudah 2 atau 3, kadang-kadang nih hormonnya sudah berubah. Kadang-kadang ada beberapa yang ya kebetulan mungkin kayak dalam tanda kutip kayak balas dendam gitu mungkin ya, aku kemarin nggak bisa makan terus tiba-tiba makan. Nah, ini sebenarnya juga perlu menjadi catatan gitu ya. Memang benar kita harus memenuhi nutrisi-nutrisi untuk bayi ya, seperti kita harus minum folat, terus DHA gitu. Cuman ya itu tadi, makannya meskipun 3 kali coba dilihat apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan bayi atau tidak gitu ya. Karena secara hitung-hitungan sebenarnya kebutuhan bayi kan seperti folat, protein, DHA, apa bukan kebanyakan karbo lah, itu yang paling penting gitu ya. Beberapa ibu-ibu yang mikirnya mas pokoknya biar nggak lapar makan terus kebanyakan karbo, kebanyakan gula, justru malah akhirnya berat badannya terlalu naik lebih tinggi, ketika sudah melahirkan turunnya sulit gitu. Dan kalau misalnya sampai parah, bahkan bisa jadi terjadi apa namanya, bayinya itu juga ikut bayi yang terlalu besar. Itu juga biasanya karena kalau misalnya konsumsi gula dan karbohidratnya di ibunya tersebut waktu hamil berlebihan. Jadi ya kembali kita harus menghitung dan tidak berlebihan gitu. Oke, itu untuk Kak Agustini ya. Semoga terjawab. Jadi harus benar-benar dihitung dan juga apapun yang berlebihan nggak baik ya dok ya. Jadi Betul, betul, harus betul. harus tahu lah takaran atau porsinya tuh sampai di mana kayak gitu. Biasanya juga dari tenaga kesehatannya ketika periksa pasti akan disarankan beberapa menu makanan atau porsinya segimana. Itu mungkin bisa ditanyakan Betul. juga ya. Mm. Oke, berikutnya. Semoga terjawab ya untuk Agus ini. Untuk berikutnya dari Kak Iwan dari Jakarta. Dok, Mm. kalau kita pagi-pagi nggak sempat sarapan, lalu diganti dengan kopi saja, apakah itu cukup sehat untuk jantung? Kayaknya sekarang lagi musim kayak gitu, dokter. Itu gimana? Iya, ini ya sebenarnya ya, ini juga topik yang menarik ya, karena kalau untuk masalah kopi untuk jantung ini memang sudah ada penelitiannya, kemarin sudah dipublikasi untuk kopi dengan dosis yang tepat gitu ya, 1 sampai 2 cangkir maksimal 1 hari dan tanpa gula, tanpa apa namanya, tanpa tambahan-tambahan yang berlebihan itu memang korelasi dengan jantung itu cukup bagus gitu. Tapi ya itu tadi catatannya tanpa gula dan tanpa tambahan-tambahan yang lain gitu ya. Tapi kita juga itu kan, tapi di penelitian tersebut tidak disebutkan apa konsumsi itu setelah makan dan sebagainya. Nah, tapi kita juga mempertimbangkan nih apakah orang ini punya riwayat mah, gastritis atau tidak gitu ya. Karena ya kopi ini kan salah satu yang ini ya, ada risiko kalau misalnya, makanya kalau biasanya orang kopi biasanya ya mungkin sambil sarapan dikit baru minum kopi, itu biasanya lebih lebih safe ya itu ya, daripada dia hanya minum kopi saja. Kalau orang itu punya riwayat asam lambung gitu ya. Karena kalau dia kayak gitu terus, paling 1 bulan seperti itu tanpa ada protein, tanpa ada makanan yang mendahului, maka langsung asam lambung yang sudah numpuk sejak dia eh, tidur sampai bangun langsung kena kopi ya, berisiko menjadi ini tadi, menjadi gastritis tadi gitu. Jadi memang oh, untuk kopi hitamnya memang biasanya tetap disarankan, tapi bukan disarankan ya, positif, hasilnya itu positif, tapi untuk sebisa mungkin untuk sebelum konsumsi kopi ya kita harus ada protein atau serat atau inilah yang bisa melindungi dari asam lambung kita gitu. Itu ya untuk kayuan atau mungkin kakak-kakak lainnya yang mungkin Hmm. sekarang menjadikan kopi sebagai sarapannya gitu ya. Dan tadi disampaikan bahwasanya kalau bisa tetap ada protein atau karbohidrat yang masuk sebelum kita mengkonsumsi kopi. Dan kopinya pun ternyata tadi ya dok ya harus yang benar-benar kopi hitam tanpa tambahan apapun ya berarti ya yang Betul, bagus betul. untuk jantung. Oke, itu ya mungkin bisa dijadikan catatan. Nah, berbicara soal hal ini, dokter tentang kopi, saya jadi teringat kalau banyak sekali orang itu yang sarapan tapi lauknya itu dari makanan-makanan instan atau mungkin olahan gitu dok. Atau Betul. sekarang lagi rame ultra processed food kayak sosis dan Betul. sebagainya. Nugget biar gampang ya udahlah masak aja nugget. Nah kalau kayak gitu gimana dokter? Apakah itu juga apa ya ada resiko untuk kesehatan jantung kita nantinya? Nah, ada pasti. Nah, ini kan juga salah satu yang menarik ya ini ya, prevalensi penyakit jantung di seluruh dunia ini kan salah satunya naiknya itu ketika era terjadinya peningkatan jumlah ultra processed food. Jadi memang kita lihat ya, kalau mungkin kita lihat orang-orang dulu tua-tua kayaknya usia sampai 70 80-an, terus dia kok masih ya sehat-sehat, nggak ada yang kena penyakit jantung atau kena tapi mungkin ya nggak banyak gitu ya. Ya karena zaman dulu ya
belum terkenal lah yang namanya ultra processed food dan sebagainya. Tapi kan sekarang kan semua ultra processed food, semua ultra processed, sehingga itu justru malah meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Dan di Journal of Nutrition yang tadi yang saya sampaikan, memang ultra processed food itu sangat tidak disarankan sekali untuk sarapan gitu. Apalagi kalau rutin, wah itu malah berisiko sekali gitu ya. Berisiko justru malah kita pengennya sarapan tadi yang cukup inginnya menurunkan resiko penyakit jantung, malah tambah meningkatkan resikonya gitu. Oke, itu ya sobat sehat ya. Jadi jangan dibiasakan untuk makan makanan ultra processed food. Nah, dokter mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke pesan sehat, dokter. Untuk membiasakan kita dan keluarga untuk sarapan sehat setiap hari itu gimana sih? Soalnya kan tadi kebiasaan kita kadang oke sarapan lah tiap hari, cuman nggak sehat yang dikonsumsi. Nah, membiasakan untuk sarapan tapi tetap sehat itu gimana? Ada tips nggak, dok? Nah, ini yang menarik juga ya, karena kembali lagi untuk masalah diet, mengatur makanan itu yang paling sulit itu adalah mendisiplinkan, mendisiplinkan ya, dan membuat supaya kita konsisten. Ada suatu quote yang saya dulu juga belajar ya untuk merubah-merubah gitu, ternyata untuk membuat suatu habit itu biasanya kita minimal harus melakukan hal itu 21 hari, konsisten. Nah, minimal ya, supaya kita terbiasa, karena kan yang namanya habit itu kan kebiasaan. Kalau memulai itu pasti berat. Ya, Betul, betul. biasanya makannya rendang, makannya ini kok tiba-tiba cuman anu doang, oatmeal doang. Biasanya pasti sulit pasti. Tapi ya kalau misalnya kita satu tentunya ada support system ya, misalnya ada keluarga. Biasanya ibu-ibu kan yang peduli itu, atau mungkin istrinya itu yang peduli. Nah, itu boleh dimotivasi lah supaya bisa membantu menyediakan kayak tadi ya, mungkin telur atau oatmeal atau mungkin sayur-sayuran yang mungkin bisa dirutinkan gitu lah. Nah, nanti ketika hari pertama biasanya akan berat biasanya. Pertama kedua itu ya akan pasti memang itu wajar gitu ya, dan itu nggak masalah gitu ya. Nanti ketika sudah 21 hari ke atas biasanya sudah autopilot nih, kadang-kadang bahkan kita kalau sudah 21 hari itu kita malah yang nyari, loh ini kok nggak ada oatmealnya, ini kok nggak ada telurnya. Nah, gitu. Jadi Nah, memang oke. behavior itu pertama harus dipaksa, tapi nanti lama-lama bisa, dan akhirnya kalau sudah lebih dari 21 hari insya Allah bisa menjadi behavior atau kebiasaan gitu. Oke, sobat sehat ya mulai dibiasakan. Oke dokter, nggak terasa kita udah Hmm. ngobrol di penghujung acara sekarang kita sudah dan banyak sekali yang sudah kita bahas tentang sarapan. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ditanyakan oleh sobat sehat, tapi waktu kita terbatas mungkin di lain kesempatan. Tapi sebelum kita tutup, silahkan mungkin ada pesan sehat singkatnya dok kepada sobat sehat terkait topik hari ini. Ya, baik. Sebelumnya ya kita selamat ya karena hari ini kita memperingati Hari Jantung Sedunia, dan ini mengingatkan kita untuk semua menjaga diri supaya ya jangan sampai kena penyakit jantung. Dan ternyata mencegah dari penyakit jantung ini ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengkontrol dari makanan kita, mengkontrol dari sarapan pagi kita. You are what you eat gitu ya. Kita makan apa, ya itulah yang nanti akan kita menjadi gitu ya. Dan di sini sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa dengan sarapan yang cukup, tidak berlebihan atau tidak sangat kurang, itu ternyata efeknya sangat positif untuk metabolisme tubuh kita. Menjaga kita supaya tidak terlalu kelaparan di siang hari dan malam hari, dan mencegah dari perkembangan penyakit-penyakit metabolik ya, seperti diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung endingnya. So ya harapannya seluruh sobat sehat semua bisa mulai membiasakan sarapan pagi sehat. Bolehlah dengan 2 telur rebus, atau kalau mau ditambahin oatmeal atau sayur-sayuran juga boleh gitu ya. Sehingga nanti ke depan dengan kita membuat gaya hidup yang konsisten, sarapan sehat yang konsisten, insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit jantung koroner. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Jibril untuk pesan sehatnya yang sekaligus mengakhiri perbincangan kita terkait sarapan sehat cegah penyakit jantung. Semoga bermanfaat ya untuk sobat sehat semuanya. Jadi diingat pesan dari Dokter Jibril untuk memiliki kebiasaan sarapan yang sehat ya. Jangan dihilangkan sehatnya, sarapan aja tapi nggak sehat karena tadi kalau nggak sehat nggak bener caranya juga akan beresiko lagi ke dalam kesehatan kita untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya ya sobat sehat, dan ini merupakan investasi untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Dan mohon maaf ya sobat sehat kalau ada pertanyaan belum sempat terjawab, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol langsung dengan Dokter Jibril. Dan yang baru bergabung jangan berkecil hati, nanti akan ada siaran ulangnya di Instagram Kementerian Kesehatan dan juga akan collab dengan Instagramnya Dokter Jibril. Bisa dicari di mana dok untuk Instagramnya?
At Iya, bisa Dokter titik Mahyan Jibril. oke, Udah sering ini kok biasanya di IG-nya Kemenkes. Ini tadi juga di post ini kan. iya, betul. Nanti bisa tanya-tanya langsung kalau ada pertanyaan Boleh, yang boleh, boleh. cepat Silakan. terjawab Kalau ya. ada pertanyaan yang kelewat bisa nanya langsung. Oke, sekali lagi terima kasih dokter untuk waktu informasi dan ilmunya. Yuk, makasih banyak Mbak Ire, Oke, makasih Mbak Nita, dan seluruh sobat sehat. Izin pamit. oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sobat sehat semuanya. Kita pamit undur diri. Saya Yura Aurelia dan Dokter Cipril pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat.